dengan menyebutkan asma Allah yang sangat luar biasa, gitu. Ya, asma Allah yang sangat luar biasa. Ya, satu-satunya surat dalam Al-Quran yang dimana apa diawali menyebutkan asma Allah yang sangat luar biasa, yaitu adalah Ar-Rahman. Ya, yang maha pengasih, yang memberikan kenikmatan bagi hambanya. Hari ini kita diberikan banyak nikmat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita jaga nikmat yang ada dengan terus bersyukur, dan bentuk syukur adalah dengan menjaganya. Dan ini nasihat buat kita semuanya juga. Dan insyaallah ya luar biasa sekali, yang dimana semoga dengan perjumpaan hari ini menjadikan kita semuanya senantiasa bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman, ya. Jadi pengantinnya Quran, ya, pengantinnya Quran yang selalu dibacakan dengan akhiran nada yang tinggi, benar ya, sampai akhir surat itu, ya, akhir ayat dalam surat Ar-Rahman itu semuanya nadanya tinggi, penuh dengan semangat, penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allamahul bayan, ya. Apa maksudnya alamul bayan itu? Bahwasanya ya Allah memang mengajarkan kepahaman kepada kita semuanya agar kita paham. Maksud dari paham itu adalah bisa mencerna, bisa memahami, bisa mengaplikasikan apa yang ada pada diri kita, gitu. Jangan sampai menjadi orang yang paham tapi tidak mau menerapkan kepahamannya, sehingga nanti dapat ancaman sebagai orang-orang yang dimurkai, al-ma'dub. Al-ma'dub itu adalah orang-orang yang dia tahu tapi tidak mau tahu, ya, menjalankan. Itu dalam tanda kurung adalah orang-orang Yahudi, kan gitu. Atau menjalankan kehidupan sakarepe dhewe, urip gaco urip, kan gitu ya. Hidup asal hidup. Apa bedanya kita dengan kera di hutan? Ya, apa bedanya kita dengan hewan kalau hanya hidup sekedar hidup, ya. Maka dari itu kita jangan sampai menjadi orang-orang yang hanya sekedar hidup, menjalankan aktivitas tanpa tujuan yang jelas, tanpa pedoman yang jelas. Yang dimana bahwasanya tujuan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan al-bayan, bisa memahami, ya, bisa berbicara, ya, bisa menyampaikan, ya. Ini adalah menjadi kesempatan bagi kita untuk benar-benar bisa merefleksikan semua apa yang sudah kita pelajari, yang ada pada diri kita. Dan hakikatnya manusia ini baik, dan kita adalah orang-orang beriman, berarti orang yang baik. Pastikan semua yang kita bicarakan, semua yang kita keluarkan, semua yang kita lakukan itu tidak boleh keluar dari koridor kebaikan, gitu. Ya, koridor kebaikan. Jangan mengambil hak orang lain, jangan menzalimi orang lain, terus doakan bagi orang lain. Kalau orang berbuat salah sama kita, berikan maaf baginya, kan gitu kan, ya, kan gitu. Andaikan mereka butuh bantuan, ya bantulah dengan segera orang yang dulu pernah melukai kita, gitu. Paham sih, ya? Dan ini tidak mudah, tapi ketika kita lakukan akan berbuah indah. Betul. Ya, maka dari itu ini perlu sekali kita ini, ya. Jadi Ar-Rahman, Allamahul bayan. Selanjutnya khalaqal insan, yang menciptakan manusia, dan memang kenapa kok yang diciptakan orientasinya adalah manusia? Dan ini ada tafsir ulama yang dimana manusia yang dimaksud ini adalah manusia secara keseluruhan, kan gitu. Makhluk yang sangat sempurna, kan gitu. Tandanya apa makhluk yang sangat sempurna ini? Dia kelak akan diberikan tempat yang sangat spesial, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu kalau yang sempurna ini tidak bersyukur, maka dari itu dia tidak diberikan tempat yang nikmat, ya. Sehingga dia diberikan tempat yang sangat tidak nikmat, yaitu adalah nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah, ya. Jadi pelajaran kehidupan bagi kita semuanya. Selanjutnya Ar-Rahman, Allamahul bayan, khalaqal insan. Selanjutnya Alamal Quran, alal bayan, khalaqal asyamsu wal qamaru bihusban. Asyamsu wal qamaru bihusban. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah yang sudah mengatur peredaran matahari dan bulan. Ini Masya Allah, ya, luar biasa sekali, ya. Kalau matahari ini seumpamanya Allah dekatkan sedikit lagi aja ke bumi, apa yang terjadi nih, ya? Orang rumah yang sudah
apa namanya atur dengan para arsitek saja ya, ya kita kan gitu yang sudah dilapisi biar apa temboknya kuat, kalau kepanasan nggak gampang retak. Ternyata kalau musim benar-benar panas temboknya retak, padahal tuh matahari jaraknya sangat jauh gitu. Dan dengan matahari itu kan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, betul? Kira-kira kalau tumbuhan nggak dapat sinar matahari gimana? Mati. Jadi sangat penting sekali. Dan kehidupan ini kan pengaruh atas namanya dua hal ini, ya, matahari dan bulan. Yang dimana kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadi sumber energi bagi kehidupan. Bulan, kalau bulan ini semakin dijauhkan sama Allah dari bumi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa? Kalau gelap ya, lautan surut. Lautan pasti surut. Semakin jauh semakin surut, semakin habis. Pertanyaannya ikannya bagaimana? Mati. Padahal ikan menjadi salah satu juga sumber kehidupan, ya. Dan ini maka dari itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus menjaga semua ini agar tetap seimbang. Janganlah kalian merusak keseimbangan itu. Janganlah mengurangi keseimbangan itu. Allah tatghul fil mizan, ya. Yang dimana apa? Semoga kita semuanya di HNI senantiasa Allah jaga, Allah berikan kemudahan untuk senantiasa menjaga keseimbangan yang ada di dunia ini, insya Allah. Dengan setelah itu akhirnya kita menyadari betapa luar biasanya nikmat yang Allah berikan, betul? Ya, kalau tadi tiba-tiba matahari dimatikan sama Allah, yang dari Tawangsari berangkat ke sini, saya dari Rumah Nogosari berangkat ke sini gitu, tadi gimana tuh? Ya. Orang baru dikasih debunya sedikit kelut saja sudah bingung, betul? Benar ya? Ya, jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah tidak ada yang bisa kita sanggah lagi, kita dustakan lagi atas nikmat yang Allah berikan. Dan ini diulang sebanyak 31 kali dalam Ar-Rahman, betul ya? 31 kali. Yang sangat indah, ya, yang sangat indah. Yang dimana apa? Bapak-Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, saya bukan ahli tafsir, saya juga hanya mengulas saja. Ini ada sesuatu yang memang perlu kita ambil ibrah, ya. Apa itu artinya ibrah? Pelajaran. Ibrah itu sebenarnya adalah menyeberangi, ya, menyeberangi. Jadi orang kalau menyeberang itu kan dapat pelajaran banyak, betul? Dia dapat inspirasi banyak, betul? Ingat nggak? Contohnya gini deh. Yang sudah pernah naik kapal laut sinten? Nah, ada lagi? Saat di lautan itu tiba-tiba banyak nggak itu pikiran-pikiran yang muncul itu? Ya, yang dulunya nggak kepikir ketika di daratan itu, betul? Muncul dan sebagainya. Ternyata kita mengambil pelajaran kehidupan yang sangat luas. Maka dari itu semoga kita mendapatkan ibrah yang luar biasa bersama HNI. Dan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa berjumpa, dan saya diberikan kesempatan untuk sharing sama panjenengan semuanya. Saya kemarin tanya sama Pak Bayu, Pak Bayu, ya Pak Bayu, Mas jangan lupa besok ya, posisi saya masih di mana namanya Pekalongan, yang di Pekalongan ya, saya masih di Pekalongan, Wiradesa, di Wiradesa Pekalongan, kabupaten ya, dekat laut lah dekat laut di Wiradesa. Apa namanya, saya bilang Pak Bayu, ya kalau saya besok sudah sampai Solo ya Pak Bayu ya gitu. Karena kebetulan kemarin itu akhirnya kita di sana kok ternyata ada orang yang jual mobil. Akhirnya kita beli mobil sekalian. Mobil buat keluarga, jadi keluarga ada yang butuh mobil, kita belikan aja sekalian gitu. Di mobil akhirnya pulang itu saya sama driver saya bawa mobil sendiri semalam sampai sini jam 2:30 Bu, ya. Start itu jam 11-an, setengah 12-an lah gitu. Dan itu hujan, biasanya kita cepet itu hujan terus itu Pak Bayu. Nggak tahu kalau di Solo hujan apa enggak ya. Saya sampai sini kelihatan terang. Di sana tuh wah gitu kan. Akhirnya pelan-pelan saya sudah azam gini. Andaikan ini nanti sebelum subuh sampai Solo, saya akan berusaha untuk berangkat ke tempat Pak Bayu kan gitu. Tapi kalau ternyata sampai Solo itu pada subuh, saya akan izin sama Pak Bayu. Ternyata Allah takdirkan itu sampai Solo 3 terang gitu sampai Solo ya. Tapi saya lihat sebenarnya udah basah-basah juga. Jadi alhamdulillah kita bisa berjumpa dan kita nanti akan sharing saja. Dan ini kan apa yang perlu di-sharingkan mungkin nanti bisa dibahas bersama-sama. Yang masih menjadi pertanyaan dalam benaknya yang belum ketemu jawabannya, yuk kita bedah bareng-bareng. Dan mungkin kalau kemarin dengan Pak Bayu demo produk itu penting sekali Bapak Ibu sekalian yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sebenarnya kalau belajar tentang namanya
Ini kan tidak semua, gitu. Kita akan sharingnya tentang sesuatu yang berbeda, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini lebih penting ya, lebih penting. Walaupun ini tidak harus dimunculkan, tidak harus dimunculkan. Yang disebut dengan namanya personal value. Ya, apa itu personal value? Kalau ini tadi kan apa tadi panganan apa? Ala kata. Ala kata gitu ya. Kalau personal value itu apa? Panganan apa namanya? Nilai diri. Nilai diri seseorang. Ya, personal value. Ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting. Karena nilai diri kita itu apa namanya? Tidak ternilai, ya. Harganya sangat mahal. Namanya kalau diri kita itu harganya mahal, ya, diri kita itu harganya mahal, ya jangan sampai bahwasanya apa, diri kita itu menjadikan bahwasanya memiliki cita-cita yang kecil, memiliki impian yang kecil, ya, nggak boleh, nggak boleh. Karena impian kita itu dapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, adakah rumah yang lebih mewah daripada rumah yang ada di surga? Nggak ada, ya, nggak ada. Berapa hari yang lalu saya juga jalan-jalan gitu sama teman-teman gitu ya di ininya Pak Puspo di Kuantan di Ngonilan, ya, lihat-lihat kan banyak perumahan dijual ya baru ya, kita masuk gitu kan. Oh iya gitu ya, ternyata ya biasa saja gitu. Biasa saja, kelihatannya mewah tapi biasa saja, kita akhirnya nggak jadi beli apa. Terus di perjalanan itu kita ngobrol santai dengan istri. Di dunia aja rumah-rumah seperti ini ya, ada yang bagus-bagus gitu, yang daerah Fajar Permata gitu, bagus-bagus ya. Itu gimana itu nanti rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Maka dari itu ya kita harus punya nilai diri, karena kita adalah orang yang sangat berharga. Karena kita dijaminkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan, disediakan namanya tempat yang sangat indah, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat punya nilai dirinya ada nilainya. Nilainya rendah atau nilainya tinggi. Kalau rendah berarti jatuhnya di neraka. Kalau tinggi berarti berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Bagaimana agar apa namanya kita punya personal value? Sebenarnya hari ini mohon maaf sekali. Kemarin ada orang tanya sama saya tentang namanya garis kemiskinan. Ya, waktu di Pekalongan. Mas, gimana ya sekarang kok garis kemiskinan semakin banyak? Mungkin kalau menurut saya bukan garis kemiskinan sebenarnya, jadi tingkat angka kemiskinan kan kitanya yang mulai bertambah. Kemiskinan dari sisi apa nih? Mereka menilainya kemiskinan dari sisi materi ya, karena hari ini memang kondisinya apa namanya, kita lihat berapa banyak orang kenapa kok bisa miskin materi, karena mereka miskin nilai dia kan gitu. Orang tua kita zaman dulu pendidikannya tidak begitu tinggi, tidak semuanya tinggi, betul? Tapi mereka itu bisa mengumpulkan, mohon maaf sekali, mengumpulkan tabungan-tabungan untuk anak keturunan dengan jumlah yang sangat banyak, ya, jumlah yang sangat banyak, kan gitu, betul atau betul? Betul banget. Semakin kesini bilangnya anaknya semakin canggih, zamannya semakin maju. Kalau ngatain orang tua itu orang zaman dulu jadul kan gitu aja. Ini katanya zamannya semakin maju, tapi ternyata nilai dirinya bukan semakin maju, tapi semakin mundur, bukan semakin tinggi, tapi semakin turun. Betul atau betul? Betul ya? Kenapa orang-orang tua zaman dulu itu walaupun pendidikannya tidak tinggi, tapi mereka itu bisa memberikan sesuatu yang sangat bernilai bagi keluarganya, bagi orang-orang yang dia cintai? Karena apa? Mereka punya nilai diri. Ya, nilai diri. Jadi kalau di kita ada namanya nilai diri yang paling tinggi adalah akhlak. Bahasa kita adalah attitude atau sikap. Bagaimana sikap kita? Ya. Karena sikap ini akan mencerminkan nilai diri kita. Bagaimana sikap kita ketika apa namanya menjumpai kebahagiaan yang Allah berikan pada diri kita? Bahagianya itu bahagia menunjukkan seorang hamba yang bersyukur, atau bahagianya itu ternyata menunjukkan hamba yang kufur, sehingga bahagianya itu berlebihan, lupa bahwa ini semuanya Allah yang memberikan, menganggap bahwa ini semuanya hasil daripada jerih payah yang kita lakukan. Ya wajar aku untuk sakmene, emang kudune untuk sakmene lah, aku selakoni koyo ngono.
Betul atau betul? Masih banyak seperti itu. Yuk kita perbaiki. Ya. Karena ini nanti pengaruh sekali tentang nilai diri kita, karena nilai diri kita tertinggi dipengaruhi oleh ini. Ya. Kalau kita berjumpa dengan ujiannya Allah, semua diberikan ujian, diberikan kesulitan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagaimana sikap kita? Lebih banyak bersabar atau lebih banyak bersambat? Lebih banyak bersyukurnya, bersabarnya, ya, atau lebih banyak ngeluhnya? Jawab. Lah ini nilai diri kita hilang itu. Orang tua zaman dulu itu sangat menerapkan tentang namanya wis ya atine sing ayam kan gitu, atine disemeh bener ya tuh. Walaupun kondisinya mereka mungkin mohon maaf sekali adanya makanannya hanya makanan yang ada di kebun saja, tapi berusaha untuk menenangkan keluarga dan keluarganya kan gitu, istri dan anak-anaknya kan gitu, betul ya.